Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, para pemirsa dimanapun anda berada, dan semuanya yang pasti dimuliakan Allah di malam hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena kaki kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ini, mudah diri kita membawa kaki ini ke tempat-tempat yang seperti ini. Dan malam hari ini disiarkan langsung oleh televisi, betul? Direkam, betul? Ada yang rekam dengan handphonenya, ada yang rekam dengan kamera handycamnya, dan lain sebagainya. Artinya acara ini seminggu lagi ditonton masih bisa, setahun lagi ditonton masih bisa, persis tidak ada yang kurang. 1000 tahun lagi ditonton masih bisa, persis tidak ada yang kurang. Dan yang paling indah, Allah punya handycam yang lebih canggih. Allah punya alat rekam yang lebih hebat. Kelak ketika sakaratul maut, Allah akan pertontonkan rekaman majelis ini kepada kita semua, sehingga kita pun menjadi tenang, kita pun menjadi nyaman, karena saat itu yang terdengar di telinga kita dan yang kita pandang di mata kita adalah saat kita duduk-duduk bersama orang-orang yang min qabail syatta wa biladin syatta, manusia-manusia dari kota yang berbeda-beda, dari kabilah yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda, semuanya cuman mengalu-alukan Allah Ta'ala, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya cuma dengan satu kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rekaman itu yang paling penting karena nggak bisa dihapus. Kalau rekaman ini mudah dihapus. Kalau rekaman Allah itu tidak bisa dihapus kecuali Allah yang memerintahkan untuk menghapuskannya. Karena itu di malam hari ini, agar rekaman itu ada untuk masing-masing dari kita yang menonton maupun yang hadir di tempat ini, syaratnya cuma satu, niatnya dibenarkan dulu. Jangan sombong-sombongan, oh majelis saya anggotanya paling banyak, maka pada saat itu kita menjadi pengikut iblis, laknatullah. Bener. Kalau kita merasa, wah majelis saya paling besar, wah pengikut saya paling banyak, tunggu kehancurannya, enggak lama pasti porak-poranda. Kenapa? Karena Allah tidak suka pada orang yang menyombongkan diri. Dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kanat fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sifat sombong sekecil apapun. Sholatnya hebat, puasanya hebat, muridnya banyak, pengikutnya luar biasa, sombong, nggak mungkin masuk surga. Coba kita tengok ke belakang. Makanya saya, daripada nanti kita duduk di sini kemudian hasilnya sia-sia, kan sayang. Yuk kita perbaiki mumpun belum terlambat. Yang tadi niat mau berbangga-bangga, insya Allah nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada, saya pun ini ngomong untuk diri saya sendiri, bukan untuk yang lain. Oh ceramah di depan sekian banyak orang, ditonton sekian banyak orang, haba'an manthura, langsung gak ada manfaatnya, bahkan saya akan dicemplungkan ke dalam api neraka. Penyakit yang paling berbahaya untuk seorang da'i, untuk seorang muballigh, kalau dia membeda-bedakan majelis. Kalau majelisnya orang banyak diundang, sregep datangnya. Kalau majelisnya cuma orang 5, berat hati untuk datang. Kalau yang mengundang orang kaya, semangat untuk datang. Kalau yang mengundang orang yang gak punya apa-apa, buat 1000 alasan.
Nabi Muhammad SAW oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Simtud Durar yang kita baca ini, beliau mengatakan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatam muajjalah. Kalau beliau diundang oleh orang yang miskin, maka beliau justru datangnya dengan tergopoh-gopoh dan segera pengen datang. Lain dengan kita, jujur lain dengan kita. Kalau yang undang orang kaya terlambat takut, bener nggak? Tapi kalau yang undang orang miskin udah belakangan nggak apa-apa. Jangan lihat orang lain, yuk kita introspeksi diri kita sendiri. Masihkah kita punya sifat yang seperti itu? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali mencicipi neraka terlebih dahulu. Dibersihkan tuh sombongnya. Kenapa? Janji Allah, penyakit iblis tidak boleh masuk dalam surga. Iblis itu asalnya jin, diangkat jadi pemimpin para malaikat untuk membasmi mereka yang berbuat kemungkaran di muka bumi. Kira-kira ibadahnya iblis banyak enggak? Nurut sama Allah enggak? Taat sama Allah enggak? Luar biasa itu iblis. Cuman karena satu kalimat, ketika diperintahkan oleh Allah usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujud kalian kepada Adam alaihi salam. Iblis nolak, nggak mau. Semuanya mau sujud, iblis nggak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar, menolak dan merasa berbangga diri, berbesar diri, merasa memiliki sesuatu. Siapa Adam? Anak baru kemarin, belum punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ada jasanya, belum ibadah. Sedangkan aku udah ribuan tahun ngabdi kepada Allah. Ngapain aku sujud kepada manusia yang belum jelas? Ini dalam benak iblis seperti itu. Maka oleh Allah langsung dilaknat selama-lamanya, tidak mungkin dapat rahmat dan abadi di neraka. Cuman iblis minta satu permintaan, mau masuk neraka ngajak orang sebanyak mungkin. Semoga kita nggak termasuk yang diajak iblis. Syaratnya cuman jangan apa? Jangan sombong. Pernah ada seorang sufi, ini kita nyantai aja ya. Seorang sufi masuk satu kota, dia janji sama Allah. Dalam hatinya, ya Allah, saya berjanji, saya akan tinggal di kota ini 40 hari, saya akan dakwah di sini. Ada yang mendengarkan, enggak ada yang mendengarkan, pokoknya habis sholat saya akan pergi ke halaman, saya mau ceramah. Masya Allah, hari pertama yang ceramah puluhan ribu yang hadir, yang meninggal ratusan. Dengar ceramahnya yang meninggal ratusan karena jantungnya copot rindu kepada Allah. Jantungnya copot takut kepada neraka. Jantungnya copot karena pengen segera masuk surga. Meninggal ratusan. Hari kedua meninggal ratusan. Hari ketiga meninggal ratusan. Lama-lama warga kota rapat. Ini kalau begini terus kita kehilangan penduduk ini. Habis nih penduduknya. Makanya mulailah mereka tidak berani mendengarkan ceramahnya, khawatir jantungnya tidak kuat. Sampai satu hari mau ceramah tidak ada yang mendengarkan. Begitu keluar lihat nggak ada orang, hatinya berubah. Udah nggak usah ceramah. Ya nggak usah ceramah. Ternyata di situ ada seorang nenek-nenek. Cuman seorang nenek, udah nggak usah ceramah. Yang ada cuman satu nenek-nenek. Begitu hatinya ngomong seperti itu, si nenek pun berkata, ada orang yang udah janji sama Allah 40 hari mau ceramah, ada yang mendengarkan, nggak ada yang mendengarkan, dia mau ceramah, cuman hari ini dia mengingkari janjinya kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Langsung dia ceramah lagi, ceramah nggak peduli yang dengarkan satu atau berapa. Nah kalau Anda datang ke majelis masih pilih-pilih, kalau majelisnya banyak yang hadir didatangi, kalau majelisnya sedikit nggak didatangi, kalau majelisnya orang kaya didatangi, majelisnya orang miskin nggak didatangi, maka sama saja Anda dan saya ini bukan pengikut Rasul, tetapi pengikut iblis la'natullah alaih. Fasahun niyah. Maka mari kita perbaiki niat kita dulu, yuk. Sebab saat ini Anda dan saya sedang dilihat oleh Allah. Jangan pengen dilihat sama habaib nih.
Jangan pengen dilihat oleh para kiai ini, jangan. Allah sedang melihat Anda, sedang melihat saya. Niat busuk saya, niat busuk Anda, Allah tahu. Manusia nggak bisa nolong kita, yang bisa nolong cuman Allah. Di mana Allah dalam hati saya dan hati Anda? Di mana Allah dalam hati kita? Kenapa kita sering lupa kepada Allah? Sering kita membanggakan manusia-manusia ciptaan Allah yang kotor dan penuh dosa, sedangkan Allah tidak kita sebut, Allah tidak kita banggakan, Allah tidak kita muliakan, Allah tidak kita agungkan, Allah tidak kita dahulukan. Contoh, saya mau nanya, tolong dijawab jujur ya. Kalau sakit kepala ingatnya apa? Ingatnya obat. Ingatnya Allah kapan? Kalau udah minum obat itu nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh, baru ya Allah tolong saya. Sahih walala. Sebagian besar dari kita seperti itu atau nggak seperti itu? Di mana Allahnya? Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Rasul mengajarkan mulailah segala sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan bismillah, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya, ya Allah lindungi saya. Kalau udah hati kita ditata seperti itu, yang kita lihat adalah penilaian Allah Ta'ala dan bukan penilaian manusia-manusia. Yang kita lihat adalah penilaian manusia-manusia yang dicintai dan mencintai Allah. Terkhusus adalah baginda Muhammad SAW. Yang kita lihat adalah penilaian ahlul bait Rasulullah. Yang kita lihat adalah penilaian sahabatul kiram. Yang kita lihat penilaian para tabi'in wa tabi'it tabi'in. Yang kita lihat adalah penilaian para aulia was salihin. Maka insyaallah kita selamat. Tapi kalau yang kita lihat masih penilaian-penilaian yang bukan seperti itu, tunggu saja hancur selebur-leburnya. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, orang yang kaya bangga dengan kekayaannya, tunggu kehancurannya. Orang yang alim bangga dengan ilmunya, tunggu saat pikunnya. Benar nih. Tapi orang yang bodoh gak bisa apa-apa, merendahkan diri kepada Allah, sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, selalu merasa gak punya apa-apa di hadapan Allah. Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang gak diberikan kepada orang lain. Allah akan memuliakan dia di atas orang-orang yang punya kemuliaan. Karena apa? Ia menyandarkan dirinya pada kemuliaan Allah yang maha mulia. Ini mukadimah. Jam berapa nanti selesainya? Hah? Jam 1. Jadi kita bersihkan dulu ya niatnya ya. 1, jangan berbangga dengan banyaknya anggota Riyadhul Jannah. Tuh, hapus tuh. Ya. Kita yang hadir 20.000 orang, yang hadir 30.000 orang, itu kecil. Tuh penonton sepak bola, yang hadir ratusan ribu orang, yang nonton miliaran. Kecil. Jangan merasa besar. Makanya ceramah buat saya di hadapan 1 miliar orang dan 1 orang gak ada bedanya. Kenapa? Sebanyak apapun masih kecil. Tapi kalau kita merasa ketika ceramah sedang berhadapan dengan Allah, Anda ketika mendengarkan sedang berhadapan dengan Allah, yajtami'una ala dzikrillah. Ingat tuh hadisnya, min qabail syatta wa biladin syatta, dari suku bangsa yang berbeda-beda datang berkumpul, niatnya untuk berzikir kepada Allah. Lanjutan hadisnya, fayadhkuruna Allah, dan mereka betul-betul zikir nyebut Allah, bukan nyebut saya, organisasi saya, pengajian saya, ini pimpinan saya, ini saya, Allahnya hilang. Bukan begitu. Paham? Ini kok diem semua? Kenapa tegang? Saya ngomong begini untuk semuanya loh ya. Untuk semuanya, untuk Gus Rohim, untuk saya sebagai juga seorang ustadz, yang saya punya murid juga, untuk para kiai yang ada di sini, untuk para pemirsa di rumah, semuanya sadar yuk, majelis ini milik Allah, majelis ini milik Rasulullah, majelis ini milik para aulia
Allah. Jadikan kebanggaan kita bukan dengan jumlah, tapi kebanggaan kita dengan bagaimana majelis ini bisa dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana majelis ini bisa dibangga-banggakan oleh Allah, sebagaimana suatu ketika Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan, ketika beliau berjalan lihat ada sahabat lagi duduk-duduk. Padahal saat itu bukan saatnya mereka duduk-duduk untuk berzikir. Rasul lihat sahabat duduk-duduk berzikir, maka Rasul pun bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu. Ya Rasulullah, kami duduk berzikir kepada Allah, muji-muji Allah karena dikasih hidayah masuk Islam, dikasih banyak nikmat. Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, enggak ada yang buat kalian duduk cuman itu alasannya, selain itu enggak ada. Allahi ma ajlasna illa dzak ya Rasulullah. Demi Allah, dua Rasulullah, enggak ada yang buat kami duduk di sini kecuali itu alasannya. Maka Rasul mengatakan, "Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Aku sumpahin kalian bukan karena menuduh kalian punya niat yang macam-macam. Sama juga dengan saya saat ini mengatakan yang seperti ini bukan karena saya menuduh Anda yang hadir di sini, pemirsa di rumah, punya niat yang macam-macam, bukan. Tapi saya ingin mengajak semuanya untuk jangan sampai setan masuk ke dalam hati dan amal kita diporak-porandakan, maka kita menjadi orang yang pangin menyesal. Agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Aku tidak menuduh kalian, menyumpah kalian untuk nuduh kalian, bukan. Walakin atani Jibril. Hanya saja barusan nih malaikat Jibril datang menghampiriku dan berkata kepadaku, "Innallaha yubahi bikumul malaikah." Sesungguhnya Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadikan itu tujuan kita hadir ke majelis seperti ini. Berangkat dari rumah, ya Allah, saya pengen engkau bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Berangkat dari rumah, ya Allah, saya pengen Rasulullah lihat saya. Ya Allah, tujuannya dilihat Allah, dilihat Rasulnya, sehingga dimanapun kita duduk tidak menjadi masalah, karena kita tidak minta dilihat oleh manusia, kita minta dipandang oleh Allah Ta'ala. Kalau sampai Anda yang biasa duduk di saf awal tiba-tiba nggak boleh masuk, ditaruh di tengah, marah, itu bukti kalau yang dicari bukan Allah tapi pandangan manusia. Setuju atau enggak setuju? Nyantai ya. Belum sempat makan nih dari Solo, langsung ke sini makan ilmu. Makan ilmu ini lebih dari apapun. Ya kalau wajah saya agak pucat pasi, lemes, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang lagi capek. Semalam baru nyampe dari Jakarta jam 8 kurang 10. Kemudian majelis di rumah sampai jam 12 malam. Pagi udah harus ngajar lagi di Solo tadi sampai jam 11. Kemudian jam 1 berangkat ke sini ya. Jalanan macet, nyampe ganti baju langsung ke masjid ini. Ya langsung ke masjid ini, duduk, alhamdulillah masih dapat doanya maulid dan sholawat tadi. Ini bagian yang luar biasa. Kenapa saya kok semangat gitu ya? Saya mau nanya, boleh? Kalau misalnya ada seorang kaya raya menjanjikan, kamu kalau berangkat dari rumah menuju masjid, setiap langkah kamu saya hargai $10, dan saya akan bayar hutang kamu $10 setiap langkah. Kira-kira kalau dari tempat yang jauh lebih semangat datangnya atau enggak semangat datangnya? Yang tempatnya dekat merasa rugi atau merasa beruntung? Merasa rugi. Yang tempatnya dekat kemudian pengen cari tempat-tempat yang jauh enggak? Pengen cari. Kenapa? Semakin jauh langkahnya semakin banyak duit yang didapat. Betul? Semakin jauh langkahnya semakin banyak duit juga yang didapat untuk bayar hutang. Khusus nih untuk bayar hutang sendiri. Ya, untuk tabungan sendiri. Semangat enggak? Dikatakan oleh Rasul SAW, siapa yang berangkat ke masjid, ini kan masjid nih. Iya, dikatakan satu langkah adalah kebaikan. Satu langkah adalah menghapus dosanya. Wal hasanah bi asyri amthaliha. Satu hasanah itu balasannya 10 kali lipat. Satu langkah nih 10 dosa diampuni. 10 kebaikan ada dalam saldo amal soleh kita, deposit amal soleh kita. Dalam saldo itu dicatatan amal tuh 10 langkah. Dari Solo sampai ke Malang kira-kira berapa langkah? Banyak langkah kan? Makanya jangan sampai kemudian nol. Kenapa?
Maaf, kemarin satu syarat yang paling penting tidak terpenuhi. Lu kenapa nggak terpenuhi? Kan semua udah, nutup aurat sudah, ceramah udah, ini udah. Satu nggak terpenuhi. Syarat apa yang nggak terpenuhi? Ikhlas. Sayang nggak? Sayang, makanya jangan mau terpengaruh sama yang di depan-depan ini. Orang-orang mulia di depan ini, saya, Habib Agil, Gus Rohim, terpengaruh kemudian pengen dibanggakan mereka. Oh jangan, rugi. Tapi pengen dibanggakan yang ada di belakang mereka. Siapa di belakang mereka? Kalau mereka punya niat-niat yang baik, maka yang di belakang Anda, di depan Anda, di kanan Anda, di kiri Anda, di atas Anda, di sekeliling Anda, dalam jiwa Anda, dalam pandangan Anda, dalam pendengaran Anda, yaitu Allah Rabbul Izzah. Alhamdulillah. Sebetulnya saya nggak berani ngomong begini nih. Saya duduk cuma niat, ya Allah tolong lisan saya dibimbing, soalnya saya mau ceramah apa juga bingung. Mau ceramah apa juga bingung. Pesan dari guru saya, kalau ceramah jangan menyiapkan materi, biar materinya Allah yang ngasih. Itu pesan dari almarhum Al Habib Anis, cuman seperti itu. Kata Syekh Hisham Al-Qabbani, beliau berkata, kalau ceramah nyiapkan materi itu gampang. Kalau ceramah nggak pakai materi itu tidak gampang. Tapi ketika Anda ceramah tanpa materi, itu semua akan jadi gampang. Kenapa? Karena nanti ada yang menyiapkan materi tanpa Anda ketahui. Siapa yang menyiapkan materi tanpa diketahui? Di antaranya orang-orang yang hadir, di hatinya pengen tolong ya Allah, ustadznya biar ceramah bab ini nyampe ke hati. Beneran nih? Bener. Saya banyak cerita dari para habaib, cuman nanti rampungnya subuh. Subuh. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa, nih ada masalah genting nih. Sudah ya, niatnya udah diperbaiki sekarang? Udah ya, yuk kita ngadep Allah ya. Di sini semuanya sama ya. Yang menentukan adalah tingkat takwanya kepada Allah. Termasuk penghormatan kepada ulama itu menunjukkan tingkat ketakwaan. Tingkat penghormatan kepada habaib menunjukkan tingkat ketakwaan. Kenapa? Penghormatan pada habaib merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencaci, siapa yang memaki, siapa yang menghina habaib, sama halnya dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghina kiai, siapa yang menghina para ulama, sama halnya dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Para kiai dapat tuh jatahnya dari para ulama, habaib dapat jatahnya dari diri Nabi Muhammad SAW. Ya, seburuk apapun orangnya. Saya mau nanya, boleh enggak? Ya Rabbi tolong. Ada emas jatuh. Tolong ya, jangan disalah artikan apapun kalimat saya ini. Ini pelajaran. Ada emas jatuh di kotoran sapi. Anda berebutan untuk ngambilnya atau enggak mau ngambil? Emas 1 kilo jatuh di kotoran sapi, diambil emasnya atau ditinggalkan? Ngambilnya dengan senang atau dengan benci? Setelah itu bangga enggak menceritakannya menemukan emas di kotoran sapi? Itu emas. Nah kalau Anda ketemu dzurriyyah Nabi, kenapa enggak seperti itu? Kenapa enggak seperti itu? Seseorang tidak mungkin menjadi mulia di pandangan Allah, tidak mungkin menjadi mulia di pandangan baginda Muhammad SAW sebelum ia menundukkan dirinya di hadapan Allah dan Rasulnya, termasuk menundukkan dirinya di hadapan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu cerita nih dari kitab, semua nanti kalau mau tanya saya dalilnya ada. Ada seorang ulama, kul yaum, setiap hari mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, hebat enggak? Suatu hari lihat ada anak cucu Nabi yang akhlaknya kurang bener, didatengin marah-marah, kamu ini jengkel itu, marah-marah. Malamnya enggak mimpi Rasul lagi. Hari berikutnya enggak mimpi Rasul lagi SAW. Hari berikutnya enggak mimpi Rasul lagi SAW. Bingung nih orang soleh ini. Ini orang soleh, mana mungkin nggak soleh? Tiap hari mimpi Rasul, tiap hari. Dan urusan mimpi Rasul hati-hati loh, jangan main-main mimpi Rasul tuh. Al Habib Anis di majelisnya ditanya, Habib, ini saya saksi hidup nih.
Berapa kali Anda pernah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Habib Anis, itu jawabannya, maaf, kalau mimpi saya belum pernah, kalau remang-remang mungkin sudah. Hati-hati, ngaku mimpi Nabi, hati-hati. Dan kalau kita nggak tahu pasti, jangan ikut-ikut membawakan ini fulan mimpi Nabi, ini fulan mimpi Nabi, ikut juga masuk dalam ancaman, hati-hati. Kenapa? Mimpi Nabi itu kadang orang lampun, bayangkan Nabi dikira dia mimpi. Masih khilaf tuh ulama, makna man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya telah benar-benar melihat aku, karena sungguhnya setan tidak dapat menyerupai diriku. Para ulama itu khilaf maknanya apa? Wal mu'tamad, dan pendapat yang terkuat artinya melihat Nabi seperti ketika beliau meninggal dunia usia 63 tahun. Itulah yang artinya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain baru remang-remang. Mimpi Rasul dalam wajah gurunya, mimpi Rasul dalam wajah ulama, mimpi itu udah mimpi Rasul, tapi baru remang. Makanya ulama itu karena tawadhu'nya, karena waroknya, karena wirainya, karena takutnya pada sabda Rasul SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan namaku secara sengaja, siap-siap jegur neraka. Hati-hati. Ini kadang-kadang murid-murid nggak ngerti apa-apa, cerita macam-macam, gurunya ini mimpi begini, guru padahal enggak. Ngarang-ngarang mimpi buat apa? Membuat berbangga-banggaan dengan mimpi. Di mana kira-kira kalau mimpinya itu enggak benar? Cukup mimpi itu rahasia orang yang bermimpi dengan Allah Ta'ala. Kalau baik, kata Rasul, sampaikan kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau buruk mimpimu, maka jangan ceritakan siapa. Yang baik saja ceritakan hanya kepada yang dapat dipercaya. Makanya kadang para wali itu kalau menceritakan mimpi Rasulullah, mereka sangat hati-hati, dan kebanyakan baru diketahui ceritanya setelah mereka meninggal dunia. Yang dengar baru mulai cerita, fulan cerita, dan fulan cerita. Ini kok tadi bisa sampai mimpi, masalah apa nih tadi? Jadi saya kalau ngomong begini, saya ceramah dimanapun ya judulnya oblok-oblok. Apa tadi? Mas, ya. Akhirnya hari ketiga nggak mimpi, lapor sama para aulia di zamannya, didatengin, musyawarah. Orang dulu tuh begitu, lihat ada perubahan dalam dirinya kok menurun, tanya itu pada para aulia wasolin, datang merendahkan diri. Kenapa kok saya begini? Kenapa saya begini? Nah coba kamu kenapa? Tanya dirimu sendiri. Saya nggak ngapa-ngapa. Coba kamu ingat, ada ibadah yang kurang? Nggak ada. Kamu berbuat maksiat? Tidak. Coba kamu ingat kurang apa kamu? Cuman satu. Berapa hari yang lalu saya marah sama ada anak cucu Rasul yang akhlaknya nggak benar, saya marah-marah. Saya jengkel. Nasehatin tapi dengan jengkel. Nasehatin dengan emosi. Karena ini. Coba kamu sekarang benar-benar istighfar, minta ampun kepada Allah. Malamnya mimpi Rasulullah SAW. Biasanya setiap kali mimpi Rasul, cium tangan diberikan. Malam itu mimpi Rasul memalingkan wajahnya, dipegang tangannya, tidak diberikan. Maka Sufi ini bertanya, ya Rasulullah, apa salah saya, maafkan saya. Maka sang Sufi dijawab oleh Rasulullah SAW dengan satu kalimat. Kalau seorang ayah muslim, anaknya muslim, bil makna ya, ayahnya muslim, anaknya muslim, tapi anaknya hidupnya mabuk-mabukan, maksiat kepada Allah Ta'ala, dapat warisannya atau tidak? Siapa di sini ahli fikih? Dapat warisan enggak? Yang menyebabkan tidak dapat warisan kalau apa? Dia pindah agama. Selama agamanya sama, akhlaknya seperti apapun, dapat warisannya tidak? Kata Rasul, begitu pula dengan anak cucuku. Pernah diajari yang begini belum? Belum pernah. Lebih kalau kita lihat anak cucu Rasul kemudian akhlaknya bagaimana? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya ya Al-Fusul Al-Ilmiyah, coba lihat di situ ya,
Di situ dijelaskan, kalau ketemu anak cucu Rasul yang kemudian kebetulan akhlaknya belum pas, akhlaknya belum pas, tugasnya menasehati, dan menasehati itu dengan lemah lembut, dengan santun, dengan sopan, dengan perasaan merendahkan diri, tidak punya apa-apa, jangan ada kesombongan. Sedikit saja ada kesombongan, sedikit ada emosi, kita nasihati orang biasa saja, langsung kena apa yang disabdakan Rasul, man ayyara, siapa yang menghina seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan, maka Allah akan mengujinya dengan melakukan dosa yang sama. Itu orang biasa. Lah kira-kira kalau itu cucu Nabi yang dibegitukan, kira-kira bagaimana ya? Mau ilmunya sejagat, nggak mungkin barokah, nggak mungkin barokah. Tapi subhanallah, yang namanya cucu Nabi itu kalau udah jadi ulama luar biasa. Yang namanya ahli bait Rasulullah kalau jadi ulama luar biasa. Enggak ada sedikit pun kesombongan, kibir, enggak ada dalam hatinya. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kakeknya semua orang yang marganya Al-Idrus. Kebetulan saya Al-Idrus, jadi enggak apa-apa kalau cerita kakek saya sendiri ya. Beliau lagi ceramah depan muridnya yang luar biasa banyak. Satu orang berdiri, Habib, kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini. Murid yang lain merasa geram. Stop, diam, biarkan. Terus. Sudah selesai, semua diajak angkat tangan, diajak berdoa dengan kesungguhan hati, bukan basa-basi. Allahumma ya Allah, tolong kalau benar saya seperti itu, ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah, perbaiki diri saya ya Allah. Nangis beneran. Kalau saya nggak benar seperti itu, ampuni dosa-dosanya ya Allah, muliakan dia ya Allah, angkat derajatnya, didoakan langsung, diamini. Orang yang begitu banyak yang doakan wali Allah, dan dia cucu Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Nggak nunggu 1 jam 2 jam, doa belum selesai orangnya udah ikut nangis. Hasilnya apa? Langsung teriak, nah, kamu benar, kamu baik, saya yang buruk, saya yang nggak benar, saya nggak benar. Akhirnya bertobat di jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akhlak yang dipakai, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, min ahli bait Nabi Muhammad SAW, ceramah. Ya, ada seorang ulama ceramah dari sahabat, ceramah. Beliau saat itu lihat, nih ada ulama nih, bukan ahli bait lagi ceramah. Selesai ceramah, beliau tanya, kendaraannya di mana? Tuh kendaraannya di situ, dipegang itu hewan tunggangannya, dituntun, diberikan. Ketika melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas nonton hewan kendaraan seperti ini sahabat ngerti kemuliaannya, langsung mengatakan, jangan, biar saya bawa sendiri. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, hakadza umirna bi ulama'ina. Beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghormati ulama-ulama kami. Ini ulamanya juga tahu ilmu ya. Langsung dipegang tuh tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, langsung dicium, dicium. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, enggak usah cium tangan saya. Jawabannya, hakadza umirna bi ahli bait nabiyina Muhammad SAW. Begini pula kami diajari Rasulullah untuk menghormati ahli baitnya. Cantik enggak ini? Cantik enggak? Cuman kalau cium tangan sama habaib juga pakai akhlak. Sekarang bukan banyak yang mau cium tangan, tapi mau membunuh. Maaf, ini sekedar humor ya. Cium tangan bolak-balik diperkes, tekak-tekuk sebentar, masuk rumah sakit, patah tangannya. Tangannya apa? Patah. Cium tangan itu dengan perasaan, cium tangan itu dengan sopan santun. Cium tangan itu dengan penghormatan. Ada lagi yang nubruk ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri dan lain sebagainya. Ini namanya bukan penghormatan, penyiksaan. Ya semua yang sewajarnya, nyantai, nggak usah kadang salaman keruyuan gitu kan ya, jangan. Ya kalau memang perlu salaman, antri, santai, tertib, enak gitu, dilihat orang juga enak. Wah luar biasa ini ya, betul, jalan satu cium tangan, seperti raja-raja keraton tuh, masya Allah itu kan ya, urut gitu, nggak ada raja dikeroyok. Ini namanya bukan penghormatan tapi pembantaian. Paham enggak? Maaf saya ngomong seperti ini, saya ini orangnya apa adanya, tidak pakai tutup-tutupan basa-basi semacam-macam, tidak, semuanya begini. Kalau seneng ya alhamdulillah, nggak seneng juga alhamdulillah. Karena semuanya min muradillah ya, itu kehendaknya Allah. Ada yang seneng, ada yang nggak
nggak senang. Yang nggak senang buat saya semakin pinter. Yang senang ujian buat saya. Kenapa? Sering orang yang nyeneng sama saya itu justru menjerumuskan saya. Makanya kalau orang itu banyak pengikut, hati-hati. Biasanya yang di deket-deketnya itu yang paling mengacaukan, yang paling bawa informasi yang nggak bener. Paham? Hati. Ini tadi takmir masjid ngasih informasi menarik ya. Saya mau kasih informasi yang lebih menarik. Informasi yang lebih menarik. Kalau pengen selamat, selamat, jangan cuman duduk diam, tidak mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada keluarga. Jangan merasa aman, jangan menganggap tuh yang gak seneng tahlil, gak seneng maulid, gak seneng sholawatan, gak seneng dirikan, yang anti seperti itu jumlahnya sedikit, anak kecil. Jangan ngomong gitu, saya ingatkan anak kecil tuh lama-lama jadi yang sudah besar lama-lama jadi tuh, yang sudah tua lama-lama jadi mayat, meninggal. Ini majelis ini kalau nggak diajarin, akidahnya nggak diperkuat, jangan kaget kumpul dengan orang yang lain akan berubah. Makanya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Samtudur, pesannya cuma satu itu, ya kan? Hati-hati kalian jangan bergaul dengan orang yang akidahnya berbeda. Jangan bergaul dengan orang yang akidahnya berbeda, yang anti tahlil, anti maulid, itu akidahnya udah beda, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tauhidnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Omong kosong kalau dikatakan oh itu sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedanya di furu' berbeda, di i'tiqad juga berbeda. Ya. Tadi malam di majelis di rumah saya, kebetulan nama majelisnya mirip-mirip. Kalau majelis ini Riyadul Jannah, majelis saya Ar-Raudhah. Mirip-mirip ya, Ar-Raudhah, cuman sepotong taman surga. Ya, sepotong taman ilmu. Kalau ini kan luar biasa, Riyadul Jannah. Wah, taman-taman surga, berarti saya masuk di dalamnya. Oh, potongannya. Ya, Ar-Raudhah. Biasa saya di majelis itu, alhamdulillah kan kita siarkan live streaming video, kemudian live juga radio, dan radionya itu hampir satu Jawa Tengah tercover, bahkan sampai Jawa Timur banyak yang merilai. Kalau streaming videonya alhamdulillah yang lihat itu banyak. Dia dari Mekah ada yang lihat, dari Abu Dhabi ada yang lihat, dari Singapura ada yang lihat, dari Malaysia ada yang lihat, dari Korea ada yang lihat. Itu membuat semangat. Maksudnya semangatnya apa? Ternyata banyak orang yang haus akan ilmu. Di situ saya buat tanya jawab, baik yang hadir maupun yang lewat telepon maupun yang lewat SMS langsung. Salah satu yang hadir ngomong gini, Beb, saya mau curhat. Nggak nanya tapi curhat. Ya nih, takmir masjid, terima kasih infonya. Ini ada curhat juga semalam. Saya ini sudah puluhan tahun membentuk majelis maulid Simtuduror di masjid kami. Yang ikut alhamdulillah banyak. Ya, banyaknya orang desa itu 50 itu udah banyak. Ya kan? Luar biasa, 50 warga satu RT itu kan luar biasa. Cuman beberapa waktu yang lalu pas malam Jumat ada satu anak muda yang kerja di luar kota pulang kampung. Anak muda kerja di luar kota pulang kampung. Sampai di kampung malam Jumat dengar kami lagi baca Simtuduror. Anak muda ini datang ke masjid kemudian mengatakan, berhenti maulidnya, berhenti. Ayo kita sholat isya, enggak usah baca maulid, ini bid'ah. Dengan lantang berkata seperti itu, akhirnya kami hentikan maulidnya. Ya Rabbi, saya tanya, anak muda itu siapa? Ya anak muda. Kedudukannya apa? Bukan siapa-siapa. Anda siapa? Takmir masjid. Anda hentikan. Iya, lain waktu siapapun orangnya, 1 orang, 1000 orang, 5000 orang menghentikan maulid, jangan dihentikan. Kalau masih nekat menghentikan, berhadapan dengan 1, Nahdlatul Ulama, itu 1. 2, berhadapan dengan Al-Alawiyin. 3, berhadapan dengan semua pecinta
maulid. Kenapa? Yang keempat dan paling penting, nih pemerintah harus melindungi amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah, dan hati-hati terhadap orang yang udah berani lantang untuk melarang ahlu sunnah wal jamaah menjalankan amalan-amalannya, karena orang itu dengan berani telah melanggar hukum negara, yang negara ini mengatakan setiap warga negara bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan ibadah, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kira-kira kalau udah berani begitu, hukum negara dilanggar terang-terangan, kira-kira buat bom berani nggak? Orang-orang yang model-model anti-anti inilah cikal bakal teroris. Paham? Jadi hati-hati terhadap keluarga Anda, jangan sampai kena aliran yang aneh-aneh, aliran yang ruwet-ruwet, karena itu didik, ajarkan. Bu, saya kasih satu amanat ya Bu ya. Kalau ada orang lamar putri ibu, syaratnya cuma satu, tanya, suka tahlilan tidak, suka maulid tidak, suka zikir berjamaah tidak. Kalau tidak suka, meskipun pangkatnya apapun, kekayaannya apapun, katakan, mohon maaf, saya cari yang lain saja. Sanggup enggak? Ah, yang bener. Datang bawa uang 1 koper. Kamu suka tahlil enggak? Enggak. Yasinan anti. Maulid enggak demen. Zikir berjamaah, wah paling itu ganggu tuh, suaranya keras-keras. Terus datang ke sini apa? Mau anak ibu. Ini Bu, kalau nanti buat mau bangun rumah ini buat ibu gitu ya. Kasih uang 500 juta. Oh, selamat datang, welcome. Sini nak gitu. Ya. 5 tahun kemudian sang ibu ini meninggal. Harapannya mau ditahlilkan. Nih mantunya yang berdiri, jangan tahlilkan mertua saya. Punya duit, punya kekuasaan, yang lain bungkam. Pilih mana, ditahlilkan atau enggak ditahlilkan? Pilih mana, diyasinkan atau enggak diyasinkan? Makanya hati-hati pilih mantu. Lihat akidahnya, kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah, jangan dipek mantu. Itu aja syaratnya, selamat pasti. Sekarang beda syaratnya, fulus enggak, duitnya banyak enggak, punya kedudukan enggak. Karena syaratnya hubbud dunya, maka dibuat porak-poranda oleh dunia itu. Pun jelas? Nah ini sekarang muncul nih. Makanya sekarang saya mau ngajak semua ahlu sunnah wal jamaah, semua habaib, kiai, jangan bungkem. Jangan mengatakan, oh enggak enak, nanti memecah belah umat. Enggak mecah belah umat. Itu orangnya jumlahnya enggak banyak. Yuk kita pites. Diam kamu. Selesai. Pites bukan dengan pukul memukul, bukan lo ya. Mites itu kan dengan sayang tapi menengok. Paham? Bukan kemudian datang bawa palu ngawur. Itu bukan ajarannya Rasulullah SAW. Bukan datang bawa bendu ngawur. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita datang bawa pengacara. Cantik enggak? Datang bawa pengacara. Nih tolong mencemarkan nama baik kami. Ini mengganggu ketenangan kami dalam menjalankan kehidupan beragama. Tolong jebloskan ke dalam penjara. Tolong Pak Polisi, ini pasal-pasalnya. Pengacara yang kerja nyantai, aman, gak ada kegaduhan. Polisi bekerja, hakim bekerja, aman nih negeri. Betul gak? Main yang cantik. Masjid-masjid ahlu sunnah wal jamaah direbut. Kok ahlu sunnah wal jamaahnya diem? Jangan diem. Saya katakan pada yang nanya, Pak, mulai besok buat maulid jangan dihentikan. Kalau ada yang menghentikan saya pun jangan dihentikan. Dan ini pengumuman dari saya, kalau masih ada yang menghentikan, saya akan datang bawa 5.000 orang maulid di sana. Enggak nanggung-nanggung. Jangan bawa cuma 1.000-2.000, bawa 5.000 orang maulid di sana gitu. Sholawatan di sana gitu ya. Biar ngerti ahlu sunnah wal jamaah itu sawadul a'zam, jumlah yang paling besar, kelompok yang paling hebat, kelompok yang paling benar. Orangnya memang tawadhu, merendahkan diri, tapi jangan usik itu Nabi Muhammad SAW. Ngeri kemarin dulu di Solo, malam 1 Muharram,
ada satu masjid buat papan pengumuman. Ini bener nih. Masjid ini tidak menyelenggarakan doa awal dan akhir tahun. Hebat bener nih. Kita kenapa nggak baca masjid ini doyan sholawatan? Kenapa kita nggak begitu? Didik itu anak-anak kita jadi militan ahlus sunnah wal jamaah, santun orangnya dengan ilmu tapi tegas dalam pendirian. Saya mau nanya, saya tadi ceramah dengan wajah cemberut, marah atau banyak senyum? Banyak senyum, ya kan? Walaupun saya ngomongnya keras, saya senyum atau wajah yang menakutkan? Senyum, ya nggak perlu tegas itu dengan wow, nggak perlu. Senyum aja, tapi tunjukkan ketegasan nih. Begini, nih begini, nih begini, nih begini. Harus ngerti. Jadi kita ini bukan sembarang orang gitu loh. Kita ini orang-orang yang punya kekuatan hukum ada, kekuatan ilmu syariat juga ada. Makanya mulai sekarang tolong itu masjid-masjid yang ada dilihat. Ya, saya minta tolong kepada Nahdlatul Ulama, para kiai, masjid-masjid yang ada dilihat wakafnya itu milik siapa. Kalau wakafnya itu miliknya NU, segera dirubah kepengurusannya buat yayasan, bubarkan kepengurusan yang ada, ambil kembali. Ya, gitu. Jangan biarkan masjid itu diacak-acak oleh orang-orang yang tidak punya toleransi di dalam menjalankan kebebasan beribadah. Lain loh, orang-orang Muhammadiyah, oh cakep tuh Muhammadiyah itu. Ini saya nggak ngomong Muhammadiyah loh ya, Muhammadiyah tuh cakep sangat. NU cakep, semuanya orang-orang yang punya ilmu, walaupun beda tapi nggak ada ngelarang-larang orang, nggak ada. Ini nih kan muncul baru-baru nih sekelompok orang yang dengan berani melarang dan mengatakan neraka kamu. Tuh di desa di Klaten di Jawa Tengah, saya ceramah, kebetulan memang saya diundang urusannya ceramah bab yang begini-begini. Ya, gara-gara buku Mana Dalilnya itu Pak ya. Tambah satu lagi, sekarang saya buat buku baru judulnya Ahlul Bid'ah Hasanah. Ahlul Bid'ah Hasanah. Kemudian saya juga buat kaos namanya Abah Oblong. Ya, Abah Oblong itu Ahlul Bid'ah Hasanah Oblong. Kaosnya tulisannya Yasin, tahlil, sholawatan, surga. Jangan ngaku cinta Nabi kalau nggak doyan sholawatan, model-model begitu pokoknya. Jadi kalau saya pakai ke mall pakai satu itu yang anti sholawatan, puyeng gitu kan? Nah, kelihatan jelas yang temen senyum, wah, artinya yang seakidah senyum, yang anti-anti mumet ngelirik. Saya kasih salam, assalamualaikum, senyum, menolehkan pandangan karepmu. Oh, tugas kita ngasih salam. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam ceramah yang pernah saya dengarkan, beliau katakan, sampaikan salam kepada siapapun yang kamu kenal, enggak kamu kenal, tulus dari hati. Urusanmu bukan dengan dia, urusanmu dengan Allah. Assalamualaikum, senyum, dipelototin, enggak masalah. Allah senyum pada kita, asik lah. Oh enak, kalau orang udah urusannya sama Allah tuh nyantai. Ya, urusannya nyantai. Hormatin semua orang, tapi hati kita terus kepada Allah. Nih di Klaten nih, ibu-ibu bulan Ramadan buat tahlil untuk suaminya yang meninggal di Ramadan itu. Malam habis tarawih mau buat tahlil, subuh habis sahur didatangi 9 orang. Jangan buat tahlil nanti malam, neraka. Pernah kita ngelarang-larang orang ibadah? Terhadap non muslim aja diajarkan oleh agama kita, lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Jangan kalian mencaci sesembahan-sembahan selain Allah. Nanti mereka akan mencaci Allah tanpa sepengetahuan ilmu mereka. Lakum dinukum waliyadin. Gak ada paksaan. La ikraha fiddin. Itu terhadap orang kafir. Nah ini pada muslim berani mengatakan kamu neraka, jangan tahlilan. Ini akhlaknya akhlak siapa yang dipakai? Kalau yang model begini dibiarkan banyak di negara ini, hati-hati. Ini akhirnya tuh lihat waktu itu di Jawa Barat kan, masjidnya polisi dibom, ya kan? Yang ngebom orangnya ya begitu-begitu, orangnya begitu. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masih ada sedikit.
Saya mau ngajarkan satu hal, tolong nanti ini dibuat bekal sampai di rumah, ya. Satu, kalau ada orang yang vokal di kampung Anda, segera bungkam mulutnya. Cara bungkamnya langsung dijawab. Kamu ini tahlilan rokok, ben. Kamu yasin rokok, ben. Kalau ada khotib ceramah, khutbah Jumat, khutbah Jumat ceramah, membid'ah-bid'ahkan sholawat maulid terang-terangan, langsung berdiri katakan, hei diam. Langsung berdiri katakan seperti itu. Jangan teruskan ceramah yang seperti itu, masih banyak bahan yang lain. Saya yakin langsung akan bungkam dia. Jangan diajak jotosan loh ya. Cuman ngomong begitu terus duduk lagi. Habis pengajian ini khutbah Jumat, jangan pergi. Duduk sama saya. Ayo kita adu dalil. Tunggu di sini dan semua jangan pulang. Ini membawa fitnah, nggak bener yang seperti ini. Saya yakin kalau dijalankan tuh akan bungkam tuh yang jumlahnya nggak banyak itu. 5.000 itu sedikit Pak. Indonesia ini kan gede. Malang ini seberapa? Ini yang begini banyak ini. Itu cuma 5.000, ini sekarang udah saya kader semua ya. Jadi militan Ahlus Sunnah ya. Siap dah? Jangan main pukul loh ya. Gak boleh mukul. Gak boleh nyakitin siapapun. Cuman pakai lisan yang membawa ilmu, lisan yang membawa hikmah, lisan yang dengan tegas mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini amalan kami, ini ajaran kami. Kalian gak suka silakan. Jangan mencaci, jangan memaki. Tidak ada paksaan untuk mengikuti ajaran kami. Kalian gak suka tahlil, boleh. Kalian gak suka maulid, boleh. Bahkan kalau kalian meninggal dunia akan kami sebutkan dalam tahlil kami. Bener. Jadi muslim yang begitu. Jangan kemudian kalau ada orang gak tahlilan meninggal, oh rasa no. Ini muslim gak bener nih. Walaupun gak suka tahlil, anti tahlil, nyaci maki, tugas kita mendoakan kebaikan. Yang kita hindari cuma satu, jangan Anda mencaci, jangan Anda memaki ajaran orang lain. Cuman itu aja. Pas atau nggak pas nih? Kalau nggak pas ngomong lo ya. Kalau saya salah langsung ditegur. Kalau saya salah langsung ditegur. Saya cuma mengembalikan roda pada relnya. Negara ini punya aturan, tidak boleh mencaci umat beragama manapun, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selama agama itu, kepercayaan itu diakui oleh undang-undang negeri ini, dan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan Nahdlatul Ulama, amalan para habaib adalah amalan yang diakui oleh negeri ini. Kalau ada orang yang menggoyangnya berarti melawan negeri ini. Bon paham? Saya cuma mau ngajarkan satu, nggak banyak banyak, tapi langsung dipraktekkan ya. Yakin? Mulai besok tuh ajak semua keluarganya untuk doyan tahlilan, untuk doyan sholawatan, untuk doyan maulidan. Siapapun yang menyelenggarakan acara maulid, acara sholawatan, acara tahlilan, jangan dilihat orang yang menyelenggarakan, tapi lihatlah itu majelis maulid. Meskipun yang menyelenggarakan adalah cuma 5 anggotanya, kita jadikan 1000 anggotanya. Paham? Jadi akan sangat bermanfaat kalau pulang dari majelis ini, masing-masing itu nanti buat majelis maulid di kampungnya, buat majelis maulid di rumahnya, buat keliling tuh di kampung, maulid tingkat RT, keliling. Udah pernah belum? Sudah banyak atau masih sedikit? Coba saya mau nanya, yang udah punya maulid tingkat RT angkat tangan, saya mau tahu. Jadi biar yang di depan ngerti, belum banyak, coba angkat tangan. Yang ngomong sudah banyak, belum pernah data. Saya ini membalik pengalaman begitu. Ya, yang belum punya maulid tingkat RT angkat tangan. Tingkat RT belum ada maulidnya, keliling. Kan itu ada ibu-ibu PKK ya. Ya kan, ada ibu-ibu PKK. Ada itu arisan warga. Tingkat RT itu ada, naikkan tingkat RW. Buat keliling maulid. Hari ini di tempat saya Pak ya, maulid. Malam Jumat depan di tingkat Bapak, maulid udah saatnya turun dari rumah ke rumah.
Dari rumah ke rumah, artinya maulid masuk rumah. Bukan maulid cuman di pesantren, bukan maulid cuman di masjid, bukan maulid cuman di tempatnya ulama, bukan maulid cuman di tempatnya tokoh. Rumah Anda siapapun jadikan ada maulidnya. Pengen nggak Nabi SAW mampir ke rumah Anda? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak rumahnya datangi Rasulullah? Pengen nggak? Kalau pengen buat maulid di rumahnya, jangan nunggu. Oh, Beb, maulidnya itu paling cuma 5 orang. Allah nggak pernah lihat 5, 3, 2, 1, nggak pernah. Innamal a'malu binniyat, bukan jumlahnya, bukan. Sadar. Paham enggak? Niat kalian, himmah kalian, itu yang dilihat oleh Allah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, trompetnya Alawiyin, mic-nya Alawiyin, mic-nya para habaib. Kata Habib Anis tuh, biar dunia ngerti, habaib satu ditunjukkan trompetnya, dipilihkan yang penglihatannya diambil oleh Allah. Yang penglihatannya diambil saja, ilmunya seperti itu. Lah kira-kira yang penglihatannya sempurna, ilmunya seperti apa? Ini bukan saya yang ngomong, guru saya yang ngomong. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, ketika menjelaskan masalah himmah, bawa cerita tentang Nabi Nuh ketika dibakar. Nabi Nuh itu ketika akan dilemparkan ke api Namrud, saat itu ada katak datang. Katak alias kodok datang. Padahal itu jarak 1,5 kilo. Apapun yang berada dalam radius 1,5 kilo menurut ahli tafsir terbakar hidup-hidup karena besarnya api yang akan bakar Nabi Ibrahim. Katak dari jauh, dekat situ, ditanya malaikat, ngapain kamu kesini? Mau bantu madamkan api yang mau bakar Nabi Ibrahim. Pakai apa kamu bantu madamkan? Air. Mana airnya? Ini. Bahwa air cuma setetes di mulutnya, kira-kira bisa madamkan nggak? Kalau toh dilemparkan berapa meter? Nyampe enggak ke pusat api? Enggak nyampe. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, karena semangat kata mau memadamkan api Nabi Ibrahim, Allah menghargai semangatnya, makanya umat Islam tidak dianjurkan membunuh kata. Umat Islam tidak dianjurkan membunuh kata. Sebaliknya, ada tokek dan cicak. Kelompoknya tokek dan cicak nih, Wazaroh. Datang, mau apa kamu ke sini? Mau bantu Namrud. Bantu apa? Biar apinya tambah besar. Dengan apa? Mau saya tiup dari sini. Tiupannya kata itu artinya apa? Tapi karena semangatnya pengen membakar Nabi Ibrahim, bantu Namrud, maka Allah menganjurkan umat Islam untuk membunuh cicak dan tokek. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala di rumahnya itu ada panah kecil, tongkat kecil tombak ya di rumahnya. Ditanya oleh para sahabat, itu untuk apa? Kok sampai Anda menyimpan seperti itu? Radhiyallahu ta'ala, dijawab, untuk membunuh cicak. Jadi kalau Anda punya semangat pengen mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Anda, Allah nggak lihat jumlah yang ada di situ, yang dilihat apa yang ada dalam hati kita. Pengen enggak? Pengen? Betul pengen? Nah, kalau udah satu buat di tempatnya masing-masing, ya udah selesai itu. Yang anti-anti nggak mungkin bisa kerja dia. Gak mungkin bisa kerja, beres itu masalah. Cuman sayang itu belum terwujud. Yang ada baru maulid di pesantren-pesantren, maulid di masjid-masjid, maulid di rumah para tokoh, bener gak? Tapi maulid keliling tingkat RT dari rumah ke rumah itu belum terwujud. Semoga ini bermanfaat, insyaallah ya. Terus 11 menit ya. Gini, mau saya kasih hadiah enggak? Mau? Bener mau?
Hadiah yang gampang atau yang susah? Di sini yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti nggak bakal jadi orang kaya. Saya ulangi, yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Subhanallah, nggak banyak. Termasuk yang di sini, nggak banyak. Di masjidnya Allah disaksikan para malaikat, doanya diamini. Saya ngajak bareng-bareng lapor sama Allah. Ini loh yang pengen jadi orang kaya, nggak ada yang angkat tangan. Satu dulu, pengen jadi orang kaya angkat tangan dulu. Ada lanjutannya kan ya pastinya ya. Yang pengen jadi orang kaya dan hartanya barokah selama dunia akhirat angkat tangan. Ya, bagus. Ini pokoknya nanti kalau sampai sudah berhasil semua jangan lupa ustadznya komisi ya. Ya, iya jelas itu komisi. Gini, saya mau nanya, di sini yang pengen, yang punya hasrat beli mobil harga 1 M angkat tangan. Ya, nggak banyak kan? Nggak banyak kan? Ya, pasti ngomong begini, duitnya dari mana, Beb? Betul. Saya cuman jual koran, Beb. Betul. Saya cuman jual parfum, Beb. Bener. Saya cuman jaga toko, Beb. Bener gitu. Musyrik. Tapi nggak sadar. Musyrik, tapi nggak sadar. Saya mau nanya, yang bisa menjadikan Anda kaya siapa? Yang bisa membuat Anda beli mobil siapa? Kenapa minta sama Allah saja kok nggak berani? Kenapa? Sadar diri, Beb. Sadar diri. Nggak punya apa-apa kok minta yang gede-gede. Gitu. Justru itu orang yang nggak sadar. Itu orang yang meremehkan Allah. Orang yang merendahkan Allah. Allah udah mengatakan Anal ghani, anal mughni. Aku maha kaya dan aku maha mengayakan. Yakin enggak sama Allah begitu? Bener yakin? Siapa yang pengen beli mobil harga 1 M angkat tangan? Belum banyak. Belum banyak kan? Jangan mau dibatasi oleh sarana. Oh, ini jadi motivator dulu. Bagian Ustadz tadi udah selesai. Ini Ustadz motivator ya. Jangan mau ditipu oleh pekerjaan. Pekerjaan Anda sehebat apapun tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang bisa menghasilkan hanyalah Allah Ta'ala. Sehebat apapun Anda berusaha tidak bisa mendatangkan rezeki. Yang bisa mendatangkan rezeki hanyalah Allah Ta'ala. Sepandai apapun Anda berusaha tidak bisa membuat Anda kaya. Yang bisa membuat Anda kaya hanyalah Allah Ta'ala. Yakini itu. Yakin. Saya mau nanya, Anda jual koran bisa kaya enggak? Benar. Bisa kaya enggak? Kenapa jual koran bisa kaya? Karena yang buat kaya bukan koran. Yang buat kaya adalah Allah. Anda nambal ban, bisa berangkat haji enggak? Dengan nambal ban bisa berangkat haji enggak? Berapa bayaran tambal ban? Kok bisa berangkat haji? Allah, yakin? Saya mau kasih satu cerita. Mau ceritanya enggak? Pokoknya pulang dari sini besok kerja keras semua, ya. Apapun pekerjaannya, yang jual koran semangat jual koran, yang jual es semangat jual es, yang jual lombok semangat jual lombok, yang jual parfum semangat jual parfum. Jangan khawatir, yang buat kaya bukan pekerjaan kita, yang membuat kaya hanyalah Allah. Siapapun bisa jadi orang kaya kalau udah dikayakan oleh Allah. Tukang tambal ban setiap habis sholat, ketua takmir berbuat bid'ah. Habis sholat itu baca zikir yang gak diajarkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
ya Allah hajikan saya dan istri saya setiap habis sholat. Bid'ah enggak itu? Bid'ah. Nabi enggak ngajarin itu, cuman bid'ah hasanah. Ya, ngarang sendiri. Itu sahabat sering ngarang doa sendiri sama Nabi, dia kan, wah ini mereka rebutan nyatet pahalanya itu. Itu kan waktu doa i'tidal itu kan sahabat ngarang sendiri, Nabi enggak ngajarin. Justru Rasulullah kan tuh sahabat rebutan itu, malah malaikat merebutkan untuk mencatat pahalanya. Siapa di antara mereka yang paling cepat pengen mencatat, ada 30 lebih malaikat. Tetangganya kebetulan semua tukang tambal ban. Saudaranya juga orang miskin. Kenalannya orang nggak punya tetangga kaya, nggak punya kenalan orang kaya, nggak punya teman orang kaya. Kira-kira doanya ini terkabul enggak? Logika, pakai akal dulu. Terkabul enggak? Ya, tetangganya yang ngomong, ngimpi. Sakno melas, mimpi. Dari mana bisa haji? Konco sugih ra duwe, tangga ya melarat kabeh. Dulur ya padha mumet. Ya, begitulah. Siapa yang bisa mengajikannya? Nah, udah pinter nih. Jam 2 malam, tok 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 tok. Assalamualaikum. Pastikan bayangkan malaikat datang ya. Bukan, masalah yang datang. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya minta tolong, mobil saya bocor. Tukang tambal ban yang di pojok-pojok sana nggak ada yang mau, saya ketuk pintu rumahnya, katanya udah larut malam, besok pagi saja. Tolong Pak, tambalkan ban mobil saya. Siap. Tambal, diperiksa, ternyata keempat ban itu bocor semuanya. Masalah enggak? Buka dongkrak malam ini. Udah ditambal, selesai nambal. Nanya nih yang punya mobil, berapa Pak? Ini kisah nyata ya, di daerah Solo Seragen, di antara jalan Solo dan Seragen. Berapa Pak? Dijawab, 1 ban 5.000 rupiah. Jadi 4 ban 20.000 rupiah. Oh, makasih Pak, tunggu sebentar ya. Buka dompet nih, orang kaya nih buka dompet. Orang kaya buka dompet, nggak ada uang kecil. 100.000, 100.000, 100.000. Cari yang kecil. Gak ada yang kecil. Akhirnya dia ambil 100.000. Ini Pak, tolong kembaliannya. Yang nambal ban ngomong, Pak jam segini saya mau nukar uang di mana Pak? Saya nggak punya uang sebanyak itu untuk memberikan kembalian pada Bapak. Yang punya duit ngomong, lah terus gimana Pak? Lah terus gimana? Ya udah nggak usah repot, uangnya dibawa saja, lain waktu kalau lewat sini dibayar, kalau nggak lewat juga nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Oh terima kasih Pak, terima kasih. Masalah atau nggak masalah itu? Nambal ban di kredit. Ini kan luar biasa ini. Masalah enggak? Masalah, capek, duit nggak ada apa. Tapi habis sholat subuh lagi, labbaik Allahumma labbaik, terus minta sama Allah, yakin yang bisa itu hanya Allah, meskipun saya tukang tambal ban. 1 bulan ditunggu nggak datang. Bulan kedua ditunggu juga nggak datang. Bulan ketiga mobil berhenti parkir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih ingat saya Pak? Siapa Bapak? Saya nggak ingat, karena itu malam-malam kan. Yang nambal ban malam-malam. Oh iya, ada apa mampir ke sini? Bayar utang Pak. Oh gitu aja kok dipikirin. Oh enggak, ya utang tetap utang Pak. Buka dompet, mengeluarkan uang 20.000 rupiah. Ini terima kasih, kantongi. Udah selesai gitu kan? Duduk bareng nyantai gitu, nanya ini orang yang kaya tadi nanya, Pak ya, Bapak dalam hidup tuh pengennya apa? Wah saya ini tukang tambal ban, jadi pengennya nggak neko-neko. Nggak neko-neko bagaimana? Saya cuma minta satu, saya minta bisa haji bersama istri. Itu neko-neko apa nggak neko-neko tuh? Hah? Neko-neko tau nggak neko-neko? Pemirsa di rumah, neko-neko apa mboten niku? Tukang tambal ban ngomong, saya cuma minta berangkat haji bersama istri, nggak neko-neko. Dia menganggap itu kecil buat Allah. Itu kecil buat Allah, karena dia tahu Allah maha kaya. Kita ini sholat 5 waktu, mental iman, yakin. Seperti tukang tambal ban itu belum punya. Yang ada kita lagi nyembah pekerjaan kita, bukan nyembah Allah Ta'ala. Pun paham? Betul enggak?
dipecat, stres. Pasar sepi, mumet. Karena dianggap yang ngasih duit pasar, yang ngasih duit pekerjaan. Salah, yang ngasih adalah Allah. Nah ini orang kaya itu ngomong begini, Bapak pengen apa? Cuma nambal ban. Pas jam 12 ya. Hasilnya apa? Hasilnya orang kaya itu masuk ke dalam mobilnya, ngambil tas koper, langsung ngitung uang untuk orang naik haji 2 orang. Diserahkan kepada tukang tambal ban tadi dan mengatakan, Bapak silahkan daftar hari ini juga berangkat haji, Pak. Tukang tambal bannya yang kaget, loh kenapa? Kenapa? Dijawab, malam hari itu saya harus melanjutkan perjalanan sampai kota tujuan, karena besok pagi saya harus mengajukan tender. Kalau sampai saya terlambat, maka tidak bisa mengajukan tender. Mengajukan saja tidak bisa, apalagi menang. Berkat Bapak tambal ban mobil saya bisa sampai kota tujuan tepat waktu. Saya bisa mengajukan tender. Alhamdulillah tender saya menang. Hari ini pencairannya, kalau bukan karena Bapak, saya nggak pernah bisa mengajukan tender. Balas budi saya kepada Bapak, nih sebagian keuntungan untuk berangkat haji. Allah Maha Kuasa, nambal ban dibayar haji 2 orang, gile bener. Subhanallah, kata orang Jakarta, gile bener. Kalau orang Solo edian, kalau orang Malang apa? Gendeng dia. Kalau Muslim, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nyantai. Sekarang mau ndak? Kerjanya apapun tapi sama Allah dibayar mahal. Mau? Syaratnya 1, kerjanya sama Allah. Gimana cara kerja sama Allah? Tuh, tukang tambal ban nggak minta untuk dirinya, minta untuk dirinya dan juga istrinya. Kalau kita pengen mendapatkan hasil yang besar, cari yang besar untuk orang yang banyak. Kalau carinya untuk diri sendiri, susah jadi orang sukses. Kalau carinya untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk kerabat, untuk tetangga, untuk masyarakat, dijamin sukses dunia akhirat. Terakhir, syaratnya cuma 1, yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Masih ingat kalau tidak salah kitab Ta'limul Muta'allim, kalau nggak salah ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Ada seorang kiai atau ustadz punya pesantren di tengah danau. Kebetulan itu ada santri yang tidak tinggal di pesantren, tapi dari kampung. Kalau pagi berangkat, malam pulang. Kebetulan waktu itu air danaunya lagi naik karena hujan deras gitu kan, naik. Sehingga kapal yang biasa untuk nganter itu nyebrang nggak berani. Maka anak ini ngomong sama Pak Yai, Pak, saya ini gimana harus pulang, ibu saya udah nunggu di rumah sendirian. Ini kapal nggak ada yang bisa nganter ke sana. Maksud Pak Yainya biar tinggal di pesantren, besok pulang gitu. Pak Yainya sambil ngomong, udah kamu baca bismillah, jalan di atas air. Udah nyantai. Besok paginya ketemu dengan santri itu lagi, ditanya, gimana? Enak tidurnya di pesantren? Loh, saya pulang Pak Yai semalam. Loh, pulang naik apa? Naik bismillah. Kayaknya bingung nih, pulang naik bismillah. Nah, terus kamu berangkat ke sini naik apa? Ya naik bismillah. Maksudnya ya saya baca bismillah jalan di atas air seperti yang Pak Yai sampaikan. Interogasi semua, bener gitu? Bener Pak Yai. Tadi malam begitu. Nunggu sepi, Pak Yainya ke tepi danau. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya apa? Kelelep. Kenapa kok kelelep? Isora yo. Hasil enggak ya? Kelelep enggak ya? Kelelep. Karena ragu. Tidak ada keyakinan. Syarat hubungan sama Allah 1, yakin sama Allah. Kalau udah yakin sama Allah, semuanya akan beres. Demikian doa, tidak ada yang lebih indah dari doa Maulid Simtud Duro, dan tadi doa yang sudah dibaca oleh Habib Agil. Jadi saya mencukupkan diri tanpa doa. Doanya cuma 1. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh hadirin, kepada para habaib, para kiai, para pemirsa di rumah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang tepat, mohon dimaafkan dengan hati yang lapang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pengen beli kaos atau buku-buku saya ada bawa sedikit di luar sana, kalau saya di depan pintu masuk itu ya. Kalau nggak salah di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.